tamunya siang ini adalah Pak Uray Gufran Maryuda. Beliau adalah atase imigrasi dari KBRI di Den Haag, Belanda. Sekarang juga kan lagi rame-rame banyak orang diaspora di mana-mana sedang membahas Global Citizen of Indonesia (GCI). Tapi sebelum kita mendalam ke topik tersebut, kita ingin kenalan dulu nih dengan Pak Urainya nih. Pak Uray, bagaimana? Apa kabar? Baik, Mbak Cindy. Baik. Selamat sore juga Foxian dimanapun berada, baik di Belanda maupun di Indonesia. Selamat malam. Ya, kabar baik. Tadi datang ke Bambrugge dari mana? Dari Den Haag. Sudah pernah ke sini atau Belum, ini baru pertama kali. Bagus banget kotanya, desanya bagus banget. Bagus. Beda ya? Beda banget daripada ya. Den Haag. Iya. Dan oke banget suasananya dan rumah-rumahnya juga enak ya. Ya, Bagus. luas-luas ya. Luas ya. Banyak hijau di Iya, daerah sini benar. dan banyak air. Betul. Kalau Pak Uray sebelumnya sebelum tinggal di Belanda, tinggal di mana? Saya sebelum penempatan di KBRI Den Haag sebagai atase imigrasi, saya ditugaskan di kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi menjabat sebagai Subdirektorat Visa. Dan sebelumnya juga saya sempat menjadi kepala kantor imigrasi di Agam Bukit Tinggi. Dan ini Bukit ya, Tinggi. dan saya berkarir di imigrasi dan ini merupakan penempatan luar negeri saya yang kedua. Pertama saya pernah ditempatkan di KBRI Kuala Lumpur tahun 2016 sampai 2020. Oke, dan di Belanda sekarang sudah berapa lama, Pak? Sudah 1 tahun setengah ya. Saya datang 2024 bulan Juni. Oke. Kita mau kembali lebih awal lagi. Bapak ini lahir di mana, Pak Uray? Sesuai namanya, kalau orang tahu, kalau Uray itu dari Kalimantan Barat. Saya lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, besar di sana, dan kuliah dan penugasan baru di luar Kalimantan dari kecil sampai besar di Pontianak. Ya. Terus datang ke Jakartanya kapan itu? Saat kuliah di Akademi Imigrasi. Ya, kuliahnya langsung di Akademi Imigrasi. Memang dari kecil sudah interest ke arah situ. Iya. Oh wow. Iya, jadi memang kebetulan di lingkaran saya ada beberapa yang imigrasi, jadi melihat dari situ dan ingin juga mencoba untuk berkarir di imigrasi tentunya. Oke. Wow, menarik. Iya. Di Jakarta berapa lama? Di Jakarta saya menjadi Kasubdit Visa di Direktorat Jenderal Imigrasi 3,5 tahun dari 2021 sampai 2024. Sebelum pindah ke sini. Sebelum ke sini ya? Sebelum ke sini. Oke. Nah, kalau di KBRI pasti ada tim imigrasi ya? Ya. Tim imigrasi ini ya pasti setiap hari sibuk dengan request visa, perpanjangan paspor dan sebagainya. Apa saja yang ditangani bagian imigrasi di KBRI Belanda? Di KBRI Belanda itu tentu fungsi kita atas imigrasi tentu memberikan pelayanan kepada masyarakat baik Indonesia maupun warga negara asing berupa pelayanan keimigrasian. Kalau memang warga negara Indonesia kita berikan paspor untuk memang mereka yang tinggal di Belanda khususnya. Dan dan juga kita memberikan SPLP, surat perjalanan laksana paspor, itu untuk masyarakat Indonesia yang ingin pulang dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan juga pemberian visa kunjungan wisata untuk orang asing
yang ingin melakukan perjalanan wisata di Indonesia. Namun mungkin perlu saya informasikan juga, kita juga sudah punya e-visa saat ini. Jadi orang asing bisa mendapatkan pelayanan imigrasi berupa visa melalui online. Jadi udah nggak perlu lagi untuk datang ke KBRI untuk permohonan visa. Di visa online itu semua layanan visa ada di sana, dan bisa juga melakukan pembayaran secara online. Dan kalau sudah jadi, visanya udah otomatis dikirim melalui email. Jadi udah nggak perlu lagi tempel-tempel di paspor dan lain. Dan itu efisien sekali. Nanti boleh dicek di website di evisa.imigrasi.go.id. Di situ semua visa sudah ada. Oke, jadi memang kalau tinggalnya di Groningen atau di tempat terpencil, Iya. nggak perlu datang ke Den Haag Bisa dulu. lewat kafe, restoran, kantor, Mana rumah aja. mana aja. Yang penting ada jaringan internet. Ya, oh Iya, bagus itu ya, iya. karena dulu tuh semua harus ke Den Haag Betul, dulu. betul. Terus kalau udah selesai datang lagi Datang ke Den lagi, Haag. iya. Ya, Ini betul. udah nggak perlu. Udah nggak Jadi lagi ya. di rumah aja, nanti akan dikirimkan by email. Dengan email itu visanya udah berupa elektronik juga sampai ke Indonesia. Tinggal scan di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara atau border atau seaport. Menarik, Iya. bagus itu. Dan apakah juga ada permintaan-permintaan unik? Permintaan unik, saya rasa semua layanan, menurut saya layanan imigrasi itu semua baik dan unik buat saya. Cuman ada beberapa pengalaman yang mungkin tidak akan saya lupakan adalah waktu saya di KBRI Den Haag, saya pernah diminta untuk memberikan layanan keimigrasian di Kepulauan Caribbean, Saint Martin. Saint Martin, Kepulauan Caribbean, jauh 10 Ya. jam Saint Martin, ya. saya dengan pesawat 10 jam. Itu unik, pulaunya di Caribbean dekat Amerika Selatan kalau nggak salah saya. Itu dekat Miami, dekat Kolombia dan lain-lain. Venezuela, Tapi karena pulau itu adalah milik Belanda, dan itu merupakan otoritas KBRI Den Haag, sehingga kami memberikan layanan keimigrasian di sana. Yang unik buat saya adalah di sana ada warga negara Indonesia yang bekerja di kapal pesiar saya lupa namanya apa, Caribbean apa yang besar gitu. Dia tidak mengetahui bahwa dia tuh hamil. Jadi perusahaannya juga nggak tahu, kapalnya juga nggak tahu, dianya juga nggak tahu, sehingga pada hari dia melahirkan dia merasa nggak enak, diperiksa dokter ternyata dia hamil, dan hari itu juga melahirkan. Wow. Nah itu membuat saya unik karena Unik mungkin sekali. tidak akan ada lagi hal-hal seperti itu. Iya, unik Perusahaan sekali. sebesar itu bisa kecolongan kan, itu menurutnya hal Iya. yang mustahil ya. Iya. Sehingga di situ karena untuk mengembalikan yang bersangkutan dan bayinya itu pulang ke Indonesia, tentu sang bayi juga harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan. Tentunya imigrasi turut andil, KBRI Den Haag turut andil, khususnya atas imigrasi. Kami berikan SPLP tadi untuk case-case seperti itu untuk pulang, dan alhamdulillah puji Tuhan lancar dan mereka bisa kembali ke tanah air dan dengan Wow. selamat dan lancar. Wow, remarkable story ya, Iya. bagus sekali itu. Unik memang. Unik, benar. unik. Benar. Kalau di Belanda belum ada ya yang unik-unik gitu. Ya, setiap hari pasti menemukan hal-hal begitu ya, karena masyarakat di Belanda kan cukup banyak ya. Ya, banyak sekali memang. Di Ya, Eropa betul. paling banyak diaspora kita. Ya, betul. Ya. Nah, pemerintah Indonesia belum lama ini melaunching Global Citizenship Ya. of Indonesia Ya. ya. Tolong bisa dijelaskan apa sih itu GCI? GCI itu merupakan terobosan kebijakan atau inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk orang asing ex warga negara Indonesia. Tentu hal ini menjawab isu yang mungkin beredar tentang kewarganegaraan.
Nah, ini GCI ini yaitu izin tinggal yang diberikan oleh imigrasi oleh negara Indonesia untuk orang asing ex warga negara Indonesia untuk tinggal, dan izin tinggalnya unlimited. Jadi tidak perlu lagi dia mau lepaskan kewarganegaraannya atau dia memilih salah satu. Jadi walaupun sekarang yang bersangkutan itu sudah berstatus warga negara asing, tapi dia bisa tinggal di Indonesia dan izin tinggalnya unlimited. Karena pernah menjadi WNI. Warga negara Indonesia. Oke. Nah, kami kebetulan juga ada pertanyaan masuk dari komunitas Diaspora. diaspora yang diadopsi dari Indonesia, yang tinggal di sini, yang sekarang sudah yang sudah dewasa dan sudah punya anak sendiri dan sebagainya, yang makin sering mencoba mencari orang tua kandung dan sebagainya. Nah, mereka bertanya, bagaimana dengan kita? Karena kita dibawa dari Indonesia langsung dijadikan warga negara Belanda, tapi kan saat lahir dia adalah warga negara Indonesia. Baik. Nah, tapi banyak yang udah besar di sini, tinggal di sini dan tidak tahu banyak tentang apa-apa di sana, dan kalau mau cari keluarga dan sebagainya itu ada yang sudah kembali dan sangat betah di sana. Nah, tapi karena mereka warga negara asing, ya mereka tidak terlalu tahu hak-hak mereka nanti di sana gimana, kalau ada yang mau beli rumah di sana dan sebagainya. Mungkin perlu saya jelaskan, ini kan GCI atau GCI Global Citizenship of Indonesia ini memang baru di soft opening ya, soft launching, soft launching untuk kemarin bulan November kalau tidak salah saya, dan itu memang saat ini kita masih menyempurnakan lah, ya mudah-mudahan nanti kalau tidak ada halangan tanggal 26 Januari 2026 itu akan ada grand launchingnya. Nah, tentu untuk saat ini memang yang tadi disampaikan belum bisa diakomodir. Cuma nanti kita lihat ke depan bagaimana hal-hal ini nanti kan akan terus berkembang. Apa-apa yang memang masih bisa diberikan melalui program ini. Tentu yang jelas bahwa GCI ini adalah untuk memfasilitasi ex warga negara Indonesia yang untuk tinggal di Indonesia. Salah satu syaratnya adalah yang bersangkutan ini salah satunya mempunyai dokumen yang memang menunjukkan bahwa mereka yang bersangkutan ini adalah ex warga negara Indonesia. Dokumen apapun itu. Nah, mungkin yang tadi bilang anak adopsi dan lain-lain, mungkin kalau memang ada dokumen-dokumen itu, ya mungkin nanti ya ke depan ya kita lihat nanti ke depan itu kan akan terus dinamis ya, dia dinamis dan pasti memang terus di-upgrade semua layanan-layanan khususnya subjek-subjek yang untuk program DCI ini. Jadi kita harapkan juga nanti semua semakin banyak hal-hal yang masukan-masukan itu akan menambah, memperkaya sana apa-apa yang perlu kita bisa berikan nanti. Iya, karena juga ada pertanyaan dari Yasmina ya. Jadi suaminya orang Belanda, dia orang Indonesia. Nah, anaknya bagaimana nanti? Apakah anaknya misalnya di Indonesia nanti juga berhak beli rumah, atau dia punya tanah di Indonesia yang wanita ini? Oh, yang ibunya masih WNI. Ya. Masih WNI. Nah, gimana nanti kalau dia mau memberikan tanah itu kepada anaknya?
nanti tentu ke depan ini kan saat ini yang sudah melangkah lebih satu langkah lebih maju adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk si GCI ini memang difokuskan dulu dengan izin tinggal. Tentu yang diharapkan adalah kementerian-kementerian lain itu juga nanti memberikan kemudahan dalam layanan-layanan itu. Ya, saya tahu bahwa nanti izin tinggal itu juga izin tinggal saja itu memang tidak cukup. Pasti ada hal-hal yang memang pendukung lah ya. Kayak tadi mungkin masalah teks, masalah properti, masalah bekerja dan lain. Nah, itu nanti ke depan akan ada regulasi-regulasi yang memang dibuat khusus untuk membuat program GCI ini lebih menarik. Oke. Ya. Kalau tadi yang ibunya masih WNI, saya rasa mungkin isunya tidak begitu mengkhawatirkan karena memang ibunya masih warga negara Indonesia. Kalau saya melihat bahwa GCI ini sebenarnya lebih diuntungkan kalau memang dua-duanya warga negara asing nih. Mungkin ibunya dulunya Indonesia menjadi warga negara Belanda contohnya, suaminya Belanda sehingga dia udah dua-duanya Belanda. Itu yang mungkin lebih banyak manfaatnya di program ini. Tapi kalau yang salah satunya masih Indonesia, artinya suami dan anak-anaknya juga bisa tinggal dengan izin tinggal tetap. Jadi untuk mereka juga berlaku gitu ya? Iya, gitu. Artinya tidak terlalu tidak terlalu mengkhawatirkan untuk program yang normalnya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari Jacqueline. Beliau menanyakan, kami dengar ada komitmen finansial yang wajib diberikan dalam bentuk deposit atau kontribusi. Dan jumlahnya ada perbedaan. Bisa tolong dijelaskan seperti apa komitmen finansial ini? Oke. Jadi itu disebut adalah jaminan keimigrasian. Jaminan keimigrasian untuk GCI ini ada 3 level, yaitu adalah pertama adalah ex-WNI-nya tadi. Pertama kita anggaplah itu ibunya ya. Ibunya itu memang ada jaminan keimigrasiannya sebesar 5.000 US dollar. Dan itu juga nanti disimpan di bank himbara yang ada di Indonesia, bank-bank negara yang ada di Indonesia. Dan itu juga nanti itu tidak hilang ya. Jadi uang itu saya garis bawahi adalah itu uang masih tetap punya yang bersangkutan, bukan hilang, tapi itu masih uang yang bersangkutan disimpan di Bank Indonesia. Dan itu juga bisa dirubah menjadi seperti kayak saham, obligasi dan lain-lain. Nah, untuk level keturunan pertama kita sebut anaknya misalkan itu berjumlah 10.000 US dollar. Itu juga nanti mekanismenya sama. Dan yang untuk derajat keduanya atau kita sebut cucunya misalkan itu nanti besarannya adalah 25.000 US dollar. Nah, itu juga nanti ke depan adalah GCI ini bukan hanya untuk yang satu lain saja, tapi untuk pasangannya juga. Jadi yang tadi ibunya dengan pasangan suaminya dapat fasilitas itu juga. Anaknya dan pasangannya juga nanti akan dapat, cucunya dengan pasangannya juga nanti akan dapat. Nah, itu nanti kita lihat ke depan seperti apa regulasinya kan sudah ada, cuman bagaimana kesisteman ini mendukung untuk. Oke, jadi tetap sebetulnya berlaku juga untuk WNA yang berpasangan WNI. Asal diinvest dulu dengan minimum segitu ya? Ya, jadi untuk ex warga negara Indonesia yang sudah menjadi asing dan pasangannya itu bisa menikmati program GCI ini. Oh, oke, ya. Dan untuk mungkin perlu saya informasikan untuk biayanya untuk program ini adalah 48.800.000 rupiah.
Oke. Ya, untuk Jadi misalnya di sini ada keluarga Indo yang tadinya WNI, sekarang sudah Belanda karena menikah dengan orang Belanda dan punya keluarga, mereka bisa satu keluarga bisa ke sana bisa dengan semua anak dan sebagainya, dan bisa bisa buka usaha kecil, bisa misalnya. betul Bisa, betul ya? betul. Jadi untuk bekerja dengan usaha itu memungkinkan dalam rangka dalam rangka menghidupi keluarganya. Namun untuk apabila bekerja di suatu perusahaan dengan jabatan-jabatan tertentu, dengan skill-skill tertentu, tentu perlu surat dukungan rekomendasi dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, yaitu Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kita lihat nanti perkembangannya di saat grand launching nanti seperti apa, nanti kita update kembali. Oke. Bagaimana dengan hak kepemilikan tanah dan properti? Ya. Itu tadi sama yang saya sampaikan, tentu butuh juga regulasi-regulasi terkait ini yang memang nanti pasti regulasinya juga khusus ya, karena ini programnya khusus juga pasti regulasinya juga khusus. Nah nanti memang ke depan kita lihat bagaimana regulasi ini mendukung program GCI ini. Nanti kita lihat untuk properti harusnya bisa, karena memang selain izin tinggal tentu tadi saya bilang bahwa pasti yang bersangkutan menginginkan hal-hal seperti itu, kayak kemudahan dalam teks mungkin, atau kemudahan dalam mendapatkan properti dan lain-lain. Oke, menarik. Jadi sudah bisa banyak hal yang sudah dapat difasilitasi untuk ex-WNI dan keluarga-keluarganya yang ingin sekali kembali ke sana. Karena kalau saya lihat gini ya, banyak ex-WNI kita, ya kalau saya lihat ya apapun paspornya ya, tapi darahnya tetap Indonesia. Tetap pasti Indonesia. Selalu kangen, selalu kan keluarganya rindu. di sana, orang tua di sana, saudara-saudara sering di sana. Betul. Jadi ungkapan-ungkapan kerinduan dari diaspora kita inilah sehingga kita mengambil langkah untuk memberikan layanan GCI, program yang sangat baik ini menurut saya, sehingga orang-orang para diaspora kita bisa tinggal berapa lama pun, jadi udah nggak ada batasan lagi, tidak perlu perpanjangan lagi. Wah, bagus itu ya. Iya, sekali bayar langsung selesai. Wow, ya ideal sih ya. Nah pasti ya dalam sekarang pre-launching dan nanti launching pasti banyak orang yang punya pertanyaan-pertanyaan dan ingin menghubungi KBRI, terutama mungkin imigrasi mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi tentunya tim Pak Urai nggak bisa menjawab semuanya the whole day. Apakah ada website tertentu khusus untuk GCI ini yang mungkin bisa memberi banyak info yang mereka mempertanyakan gitu? Tentu ya, jadi memang salah satu tugas kami dalam memberikan pelayanan keimigrasian tentu juga kami memberikan informasi, sosialisasi, karena yang kita lakukan saat ini juga dalam rangka sosialisasi nih. Saya memberikan informasi-informasi tentang GCI itu apa, dan ke depan juga pasti saya akan memberikan informasi sosialisasi dengan masif, dengan luas, dengan semua kanal-kanal media atau apapun itu, sehingga informasi itu dapat diberikan. Nah, apabila teman-teman atau saudara-saudara saya diaspora yang ingin menanyakan, silakan melalui email juga bisa, imigrasi@indonesia.nl, atau juga ke hotline imigrasi. Ada juga langsung dari tim kami yang akan menjawab, dan itu jawaban itu langsung dari saya. Itu di nomor 0682849252. Tolong sekali lagi Oke, kalau plus 31 ya, plus 31 68 28 49 252.
Oke. Oke, Dan alamat emailnya tolong sekali lagi. Oke, emailnya adalah ke imigrasi@indonesia.nl. Dan pantau terus, menurut saya pantau terus sosial media kita, ada Facebook, ada Instagram, baik itu KBRI maupun imigrasi KBRI Den Haag. Itu di @imigrasi KBRI Den Haag atau @Indonesia in The Hague. Oh, jadi imigrasi punya Sosial media juga, sendiri? Ya. Oh, Nanti kita oke. kolaborasi dengan KBRI. Kadang informasi-informasi kita sampaikan. Jadi apabila kita mempunyai informasi terbaru, update, kita selalu berikan kepada kita sampaikan melalui sosial media. Oke, dan websitenya ada yang dalam bahasa Inggris? Yang Ada di sana. Bisa Ada. dalam bahasa Ya, Inggris. ya. Bagus itu. Dan oke, seperti yang Bapak juga udah bilang, ini ada yang menanyakan apakah ada apakah KBRI akan mensosialisasikan Tentu. GCI ini secara luas? Ya. Tentu. Ya, oke. Tentu ya. Kita apalagi pada nanti setelah grand launching, tentu juga kami mempunyai kewajiban ya di Belanda memberikan informasi yang seluas-luasnya. Kebetulan Atase Imigrasi KBRI Den Haag ini tidak hanya bertanggung jawab di wilayah Belanda saja. Wilayah koordinasi Atase Imigrasi KBRI Den Haag itu di 14 perwakilan kita di Eropa. Ada di London, di Prancis, di Brussels, kita punya 14 termasuk Italia, di Milan dan lain-lain. Kami akan tahun depan akan terus mensosialisasikan, kita akan melalui kanal-kanal sosial media atau seperti ini, atau kita jumpa dengan masyarakat diaspora yang berada bukan hanya di Belanda tapi di seluruh Eropa, terutama bagian wilayah koordinasi Atase Imigrasi KBRI Den Haag. Oke, wah bagus. Jadi ada banyak akses untuk mendapatkan informasi GCI. Betul. Nah, kalau Pak Urai di Belanda kan sudah 1,5 tahun ya. Kota favoritnya apa? Aduh, kota favoritnya apa ya? Kayaknya semuanya kotanya bagus-bagus ya. Cuman kalau menarik yang sedikit saya lihat, ini ada berbeda dan mungkin juga saya suka juga, itu Maastricht saya suka. Maastricht. Maastricht saya suka. Kenapa Maastricht? Kontur bangunannya agak sedikit berbeda kalau menurut saya dengan kota-kota lain di Belanda. Terus kemarin saya sempat juga pergi ke daerah Valkenburg. Ya, dekat dekat juga. situ, Iya, memang dekat di juga. daerah situ. Daerah situ Ya. juga. Itu juga bagus sekali. Goa. Wah, lihat apa Ke di Christmas sana? market. Oh, Christmas ya, itu market. memang Wah, itu unik keren di banget, situ. unik banget. Dan Tahun lalu itu kota-kotanya ramai bagus. sekali dan antriannya biasanya Sama, panjang. Kemarin sama. tetap juga ramai Oh, ramai ya. juga, dan antrian juga Memang panjang. unik itu tempat Unik. karena di dalam goa. Dan struktur bangunannya bagus-bagus. Model bangunannya bagus-bagus. Saya suka. Oh, oke, good. Apakah ada makanan khas Belanda yang disukai atau sama sekali tidak mungkin? Pastinya bitterballen ya. Bitterballen. Bitterballen itu orang pasti suka tuh. Aduh, enak. Terus saya juga suka Mexicano, tapi saya nggak tahu Mexicano tuh dari Belanda mungkin ya. Karena saya lihat banyak orang jual itu dan itu saya suka juga. Ya, snack bar Snack biasanya bar, ya. terus Ya, mereka menyebutkannya Mexicano memang. Ya. Terus ada apa kayak yang keju tadi saya makan di bawah itu. Castangelnya. Udah enak top. Kastengel. Enak banget itu. Berarti suka keju ya? Suka keju. Ya. Keju dari Gouda, dari mana? Iya, Udah mencoba berbagai keju atau Iya, nggak terlalu banyak lah. Cuman ya kalau ada hanya pasti yang dicicip. aman-aman aja? Iya, cari yang aman-aman aja. Karena ada begitu banyak macam Iya, keju di banyak Belanda banget. ya. Enak-enak lagi. Nah, tadi kan kita ada kedatangan tamu Ibu Ratih dari KBRI juga. Iya. Beliau itu hobinya main golf. Nah, kalau Pak Urai ada, apakah suka sport juga? Ada sport yang sering dilakukan atau mungkin ada hobi-hobi lain?
Eh, Jangan imigrasi aja dong. Kalau hobi, saya olahraga hobi. Ya, semua olahraga saya hobi. Saya suka olahraga. Kebetulan saya memang Kuatnya di olahraga apa? basicnya adalah badminton ya. Saya dulu pemain badminton. Oh iya. Terus saya suka olahraga. Semua olahraga saya tekuni dan saya suka. Kecuali sepak bola saya nggak suka. Oh. Capek. Terlalu besar lapangannya. Oh, sepak bola. Saya nggak suka. Tapi yang lain saya suka. Saya suka tenis meja, volley, basket Padel? dan lain. Padel belum. Karena ini baru boomingnya kemarin di Indonesia juga booming sekali padel dan di sini belum sempat mencoba padel. Mungkin nanti kita coba. Dan di sini juga lagi banyak ya. Ya, padel banyak ya. sekali Lagi banyak padel ya. Iya, betul. Boleh kapan-kapan nanti saya coba. Bagus. Nah, kalau di Belanda kan memang negara banyak orang bersepeda ya. Iya. Kalau Pak Urai juga bersepeda nggak? Saya punya sepeda, Oke. tapi yang dipakai anak saya yang paling kecil. Oke. Jadi anak saya yang paling kecil itu minta beliin sepeda, ya saya beliin karena dia memang kemana-mana pakai sepeda. Kalau saya lebih suka olahraga selain sepeda tadi, saya lebih suka jalan kaki pagi-pagi. Oh, Saya tiap hari jalan kaki. di Scheveningen. Scheveningen. Oh, wow. Biasanya. Terus Dan lihat apa aja tuh Scheveningen? ngelihat pantai, terus ngelihat. Buat Foxian yang tidak tahu Scheveningen, silahkan diceritakan. Scheveningen tuh wilayah di di kota Den Haag, itu pinggiran pantai ya, pantai yang termasuk yang paling happening di Belanda, dan di situ kalau lagi summer wah ramainya minta Ramai ampun. sekali, Iya, banyak kafe-kafe. banyak kafe, banyak beach club dan lain-lain. Iya. Dan kebetulan saya rumah di daerah situ dan memang untuk olahraga kayaknya mendukung sekali. Tiap hari olahraga bisa mendapatkan pemandangan yang berbeda-beda. Jadi nggak bosan. Iya, Ya, nice. kali ini ke daerah pantai, kali nanti besok ke daerah mana yang gedung-gedung rumah atau apa, dan cukup bagus wilayahnya. Cuma memang parkirannya agak susah. Oh ya, Iya. daerah Scheveningen Dan mahal parkirnya. Den Haag sekarang mahal sekali. Iya, benar. Parkirnya, Parkirnya iya parah betul. banget, Dan memang kalau summer di situ macet. Macet, betul. Macet, orang betul. cari tempat parkir susah sekali. Tempat orang berjemur ya. Iya, Tempat orang berjemur mumpung tempat panas. orang berjemur. Iya. Iya. Nah, itu juga menariknya dari Scheveningen mungkin kalau 4 musim gitu, itu selalu atmosfernya beda-beda ya. Betul. Kalau panasnya juga oke, mau dingin juga oke Iya. mereka dengan vibe Memang yang berbeda. tempat wisata. Ya, tempat wisata, dan di situ ada bungee jumping. Ya, Ada juga di pier. Iya, Ya. terus restoran, kafe semua lengkap di sana. Iya, live music. Ya, live segala musik macam. ya. Seneng lah untuk tinggal di sana. Seneng lihat live music Ya, saya suka. di Crazy Pianos atau di Big Bell. Saya lupa ya, saya beberapa kali lihat musik di Amsterdam. Oke. Iya, di Amsterdam. Nggak Tapi kirain kalau Scheveningen. Scheveningen saya belum Belum malah. pernah. Oh, Beberapa padahal di- dekat ada loh. Oh iya, boleh ya nanti ya. Nanti kasih tahu ya di Iya, mana iya, ya. iya. Beberapa live musik saya lihat di Amsterdam, terus kadang-kadang ada beberapa konser yang juga saya tonton juga. Dan kebetulan di Belanda event musiknya luar biasa ya. Iya, dan bulan depan mau ada artis Indonesia datang ya. Oh ya, apa? Joy Tobing. Oh iya. Kayaknya Joy Tobing sering ya? Iya ya. Kayaknya Ada pertama beberapa- kali. Oh, pertama kali ya? Untuk konser. Oh, oke, Iya, konser. untuk Oke, konser oke. dia Wah, pertama. seru tuh. Iya. Seru. Akhir bulan, tanggal 31 kalau nggak salah ya. Iya. Oke, seru. Nanti kita nonton. Nah, berarti Pak Urai senang musik ya. Ya. Nah, kalau biasanya kalau lagu-lagu Indonesia sukanya lagu-lagu apa aja tuh? Wah, banyak saya. Saya suka lagu Dewa, lagu slang, dan era-era saya ya. Jadi kalau yang sekarang saya nggak terlalu banyak tahu. Jadi kayak Kahitna, terus Dedi Dukun. Wah, itu keren-keren. Terus Mujiono. Mujiono. Saya juga fans Wah, banget itu sama Mus Mujiono. Arti kehidupan tuh keren Nah, banget itu. itu lagu luar Ada versi biasa. jazznya nggak? Puterin dong. Ya, nanti setelah ini itu kita dengarkan. Ada itu. Nah, itu Mus Mujiono lagu-lagunya enak banget. Saya juga suka. Dulu itu saya sering lihat Mus Mujiono di Jams. Tahu Jams di Blok M? Iya. Bukan Blok M. Di Semanggi ya Oke. dulu ya. Iya, Ada iya. Jams. Iya.
Di situ dia Jadi sering saya tampil. suka kalau kan ada saya cari di Spotify atau di YouTube gitu. Jadi saya cari jazz jazz Indonesia nostalgia. Oh ya. Itunya isi jazz-jazz lama. Oh itu buat tidur enak banget. Buat malam hari di rumah sebelum tidur Wah, dengerin lagu itu. asik. Healing banget. Waktu di Indonesia ke Java Jazz juga. Dulu pernah satu kali tapi saya lupa tahun berapa itu udah lama Itu sekali. juga asik ya. Iya, iya. Banyak sekali Iya, yang iya. tampil dari luar Iya dan dalam betul negeri. betul. Dan beberapa jadi waktu saya sebelum di sini kan saya menjabat Kasudit Visa, yaitu salah satu tugasnya adalah memberikan visa untuk orang asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi event-event itu kita suka dapat undangan. Oh, Jadi ada nice. konser Ya, atau ya, ada ya, Java, ya. jadi jazz Java segala jazz, macam ya. dan kita suka hadir dan ya Senang ya. bisa nonton gitu. Iya, senang sekali sih. Iya. Ini ada pertanyaan dari followers kita di Instagram untuk Oke. Pak Urai. Oke. Jadi pertanyaannya pengalaman negara-negara sebelum Belanda di mana aja nih Pak? Ah, itu tadi belum dengar berarti. Dia Jadi- baru ikut dengar. Iya mungkin. baru ikut. Ya, jadi saya itu kebetulan memang karirnya di imigrasi. Jadi memang untuk penugasan itu kita banyak penugasan di dalam negeri dan di luar negeri juga ada beberapa. Nah, ini merupakan posting kedua saya di luar negeri. Oke, kalau dulunya saya hanya berkarirnya di dalam negeri. Saya pernah di NTT, saya pernah di Bali, saya pernah di Lombok, di NTB, terus di Mataram khususnya, terus saya pernah di Medan. Nah ini ada apa sebutan ininya? Foxian. Foxian Medan kan di Iya, sana. ada Saya Fox pernah tinggal di Radio. sana lama, saya di sana 3 tahun lebih. Di Lombok saya juga pernah 2 tahun, di Bali saya 5 tahun lebih. Terus saya pernah di Kalimantan dan pernah di Sumatera Barat. Tapi untuk posting luar negeri ini merupakan posting saya yang kedua. Yang pertama 2016 di KBRI Kuala Lumpur. Sebagai asisten atase imigrasi. Ini ada 3 pertanyaan Oke, lagi boleh, di boleh. TikTok Kak Cindy. Oke, Oke. Jadi silakan. pertanyaannya aku bacain ya. Boleh? Tadi kan ada singgung visa ya. Ya. Pertanyaannya itu visa kurang dari 1 bulan atau visa yang lebih dari 30 hari Pak Urai? Apa itu? Itu tadi ada membincang mengenai visa ini. Oh, mungkin yang e-visa jadi e-visa mungkin ya. Mungkin saya jawab secara general Iya, aja general ya. aja. Pertama mungkin saya nggak tahu visa yang dimaksud apa. Yang penting pertama adalah sebenarnya kita bisa mengajukan visa bagi orang asing itu melalui online bisa. Di www.evisa.imigrasi.go.id. Itu visa apapun ada di sana. Visa kunjungan, visa tinggal terbatas, atau yang tadi ada golden visa, bahkan GCI ada di sana. Semua visa dan semua peruntukan kegiatan apapun visa ada di sana. Nah, berapa lama tergantung masing-masing visanya itu. Kalau visa kunjungan itu pertama biasanya kita kasih 60 hari untuk visa kunjungan dan itu bisa diperpanjang. Nah, sampai total jadi kalau 60 hari perpanjang lagi 60 hari lagi, perpanjang lagi 60 hari. Jadi totalnya 180 hari. Kalau visa yang diajukan adalah VOA, jadi di dalam e-visa tadi ada EVOA namanya, Electronic Visa on Arrival. Kalau secara logika visa on arrival adalah visa yang kita terima pada saat mendarat di Indonesia, tapi kita buat elektroniknya sehingga orang sebelum berangkat dia sudah dapat visa duluan, sehingga dia tidak perlu lagi mengantri di counter bank. Jadi dia sudah punya visa, dia langsung ke petugas imigrasi. Berapa lama untuk EVOA tadi? Yaitu selama 30 hari dan bisa diperpanjang 1 kali selama
30 hari. Jadi totalnya 60 hari. Tapi kalau yang visa yang lain tadi ada yang 60 hari bisa diperpanjang. Terus tadi misalkan visa tinggal terbatas, misalnya penyatuan keluarga, pasangannya adalah WNI misalkan. Itu nanti mungkin visanya 60 hari tapi langsung dikonvert pada saat mendarat di Indonesia langsung mendapatkan 1 tahun. Nah, kalau yang GCI juga begitu, nanti dapat visa, sudah mendapatkan elektronik visanya, di saat dia mendarat di bandara, kita contohkan di Bandara Soekarno-Hatta misalkan, itu mereka langsung mendapatkan izin tinggalnya langsung, yaitu izin tinggal tetap. Jangka waktunya berapa? Unlimited. Itu yang tadi kehebatan GCI. Jadi mereka langsung dapat izin tinggalnya, dan langsung dapat re-entry permitnya, semua langsung dapat selama unlimited itu. Iya. Ada kewajibannya adalah paling untuk lapor selama 5 tahun sekali, hanya lapor saja, mungkin akan diambil biometrik ulang atau foto karena mungkin ada perubahan wajah dan lain. Cukup itu aja, tidak membayar apapun lagi. Pertanyaan kedua berikutnya ini Pak, bagaimana pemerintah mendefinisikan status diaspora dalam kebijakan imigrasi nih Pak? Bagaimana? Bagaimana pemerintah mendefinisikan status diaspora dalam kebijakan imigrasi? Jadi ya diaspora itu kan merupakan bagian dari Indonesia ya. Mereka juga di badannya itu mengalir darah Indonesia. Tentu pemerintah mengajak para diaspora nih, ayo sama-sama membangun Indonesia dengan cara yang mungkin ya sudah kita inikan. Baik, jadi GCI ini adalah merupakan sarana bagaimana diaspora ingin tinggal dan bagaimana diaspora ini bisa membantu atau bisa berinvestasi atau bisa juga menjadi membantu peningkatan perekonomian Indonesia. Jadi banyak diaspora di luar ya, luar Indonesia. Kalau saya bicara Belanda, tentu diaspora di Belanda itu paling rame di Eropa. Tercatat mungkin lebih dari 2 juta diaspora yang ada di Indonesia, belum lagi negara-negara lain. Tentu dengan ramainya diaspora itu kalau kita bersama-sama tentu bisa bisa meningkatkan perekonomian Indonesia ke depan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, ternyata langsung Banyak rame, ya? banyak banget tertarik nih Pak hari ini Pak sama Pak Uray. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah diperbolehkan ya Pak mengganti jenis visa tanpa keluar dari negara? Boleh, oh bisa. Bisa. Jadi jadi misalkan yang bersangkutan punya izin tinggal apa gitu, nanti ada namanya proses alih status ya. Jadi tidak perlu keluar wilayah Indonesia, langsung diproses pengalih statusan dari izin tinggal A menjadi izin tinggal B. Nanti prosesnya ada di Indonesia itu. Di kantor imigrasi silakan ditanya informasi-informasi apapun, boleh ditanya di kantor imigrasi di mana wilayah tinggal orang asing itu. Karena di Indonesia dalam rangka pengawasan tentu orang asing itu masih berada di wilayah kantor imigrasi di mana dia tinggal. Jadi memudahkan untuk administrasi, pengawasan dan lain-lain. Maaf nih Pak, ini bukan yang terakhir. Okay. Masih ada satu lagi, tapi ini janji terakhir ya Pak ya. Nggak apa-apa. Dari TikTok kita, apakah diaspora dengan visa tertentu diizinkan bekerja atau magang ya Pak? Oke, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini memang sebenarnya bukan yang GCI juga, yang izin visa izin tinggal biasa kayak penyatuan keluarga begitu, itu juga orang asingnya bisa bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan kayak misalkan usaha dan lain, itu boleh-boleh saja. Tapi tadi saya sampaikan apabila ingin bekerja dalam jabatan-jabatan tertentu, misalkan
direktur mana di suatu perusahaan atau mempunyai skill dan lain itu tentu perlu dukungan dari kementerian yang membawahi tentang ketenagakerjaan. Jadi memang bekerja itu nanti ada kementerian tersendiri yang untuk menanganinya. Kalau imigrasi hanya dalam kapasitas memberikan izin tinggalnya. Ya, nanti perusahaan yang menampung pekerja Itu itu yang dia akan nanti ketenagakerjaan ya, itu ketenaga kan. untuk Ya. izin kerjanya yang Ya, bersangkutan. ya. Jadi Gitu. itu nanti sponsornya yang harus Ya. urus. Ada lagi nggak apa-apa nih? Pertanyaan lanjutan ya Oh, ya, Pak boleh. ini. Oke. Karena ini seru sekali ya, rame Pak yang nonton Pak. Rame ya? Iya. Pasti banyak pertanyaan. Bapak izin bertanya katanya, apakah ada syarat khusus jika orang asing ingin magang di Indonesia? Oke. Sebenarnya kalau magang ya, magang bekerja apa magang sekolah nih? Mungkin magang Bekerja ya. secara- Jadi ya, oke, iya, magang bekerja. mungkin ya. Yang jelas adalah ada tempat magangnya. Tentu yang tempat magangnya ini nanti yang mengajukan permohonan visanya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui website yang tadi saya sampaikan. Persyaratannya tentu sudah ada di e-visa tersebut. Sebenarnya dalam proses permohonan visa ada standar persyaratan ya, misalnya tadi paspor, tentu ada bank statement dan lain-lain. Cuman ditambah kalau itu tadi adalah surat sponsor dari tempat magangnya itu, gitu loh. Jadi bisa, dan kita juga ada indeks visa. Misalkan ada perusahaan yang mau meng-hire seseorang, dia mungkin mau tes dulu nih, gitu. Kita ada indeksnya. Kalau udah cocok, baru dia akan melalui izin. Jadi bentuknya visa kunjungan itu nanti bisa diundang melalui visa kunjungan tersebut. Dilihat kalau memang skill dan memang perusahaannya setuju dengan orang ini, baru akan dibuatkan izin tinggalnya. Itu ada. Oh. Ya. Nanti dilihat di website semua itu, semua jenis kegiatannya ada di sana. Baik, makasih Pak Urai. Sama-sama. Kembali ke Kak Cindy. Rame ya. Rame, Pak. ya. Pasti Seru. banyak yang ingin tahu nih. Iya. Makanya tadi saya bilang kalau ada alamat email atau apa, Iya, betul. pasti Boleh, nanti silakan. akan masuk Gak apa-apa, kita siap. lagi ya. Kita siap menjawab. Oke, selain GCI, apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak sampaikan dari imigrasi? Mungkin ada perkembangan baru dengan apapun gitu? Ya paling saya juga mau menyampaikan bahwa ya tadi saya beberapa update pertama adalah e-visa tadi. Jadi kemudahan yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada khususnya dalam pemberian pelayanan keimigrasian berupa visa itu sudah bisa diakses dan sudah bisa sudah lebih gampang digunakan karena ini sudah e-visa itu sudah kita buat dari tahun 2020 ya. Dan pada saat COVID itu merupakan tantangan bagaimana kita bisa tetap melayani tanpa harus berhadapan dengan COVID, sehingga kita melalui online itulah kita tetap bisa memberikan pelayanan keimigrasian. Kemudian kemudahan e-visa itu sangat amat baik menurut saya. Jadi tadi disampaikan Mbak Cindy, jadi kalau dulu datang ke KBRI, submit, bayar, pulang, nanti ambil paspor lagi. Kalau ini sudah bisa dilakukan dimanapun, yang penting ada jaringan internet, bisa dilakukan di rumah, di kantor, di kafe, di restoran, dimanapun sambil ngobrol. Kadang-kadang di kantor atau di kafe sama teman 4 orang lagi ngobrol-ngobrol, ke Bali yuk gitu. Oke, boleh langsung bikin visa di situ, langsung bisa Seru gitu loh. ya. Dan pembayaran pun sangat mudah, bisa melalui online juga gitu loh. Jadi nanti itu sangat memudahkan dan tidak perlu buang-buang waktu, tidak perlu uang tambahan untuk perjalanan dan lain-lain. Begitupun kalau tiba ya. Juga lebih nggak usah ngantri. Jadi keuntungan e-visa itu salah satunya adalah dia yang bersangkutan, yang pengguna e-visa bisa mendapatkan fasilitas autogate.
Jadi dia tidak perlu lagi bertemu dengan petugas imigrasi yang ada di counter, langsung ke autogate untuk scan semua scan visa gitu dan ya, paspor, bisa rilis. Gitu loh. Jadi kalau dulu kan ngantri berjam-jam, Ditunggu sampai dapat ditunggu cap, dapat stamp. iya. Ini udah enggak, ini udah bisa langsung, bisa autogate untuk e-visa. Tapi Itu kalau sangat ya efisien, ya. untuk sangat efisien sekali. Dan juga saya mau menyampaikan juga bagaimana kita juga punya golden visa. Apa itu golden Golden visa? visa yaitu tadi visa yang diberikan kepada macam-macam. Golden visa tuh macam-macam ya. Ada golden visa untuk investment, ada second home visa, ada global talent, ada second home, ada dan silver hair dan lain-lain. Itu di website kita sudah lengkap semua. Itu izin tinggalnya bisa 5 sampai 10 tahun. Ada kategori-kategori yang memang harus ada investasi di dalamnya. Dan ada beberapa golden visa yang memang tidak untuk bekerja, kayak contohnya second home, dia hanya menginvestasikan uangnya bisa berupa saham, obligasi atau uang itu bisa disimpan di bank himbara dan dia dapatkan izin tinggal 5 atau 10 tahun. Jadi ya orang bisa tinggal di Indonesia ya karena dia punya uang, dia bisa berinvestasi dan dapatkan izin tinggal yang lama di Indonesia. Oke, itu second home seperti misalnya mau punya rumah ekstra di Bali untuk holidays yang agak Iya, panjang, iya, misalnya long stay Iya, untuk iya. overwintering, Iya, ada oma iya, opa iya. pengen 6 bulan di Iya, sana, iya. bisa invest ya, di sana dan bisa. Bisa. Dan izin tinggalnya bisa sampai 10 tahun. Gitu Wow. lah. Bisa jadi kemudahannya itu. Jadi dia anytime bisa datang dalam 10 tahun selagi uangnya masih ada di bank himbara, itu izin tinggalnya akan terus ada dan bisa diperpanjang. Oh, bagus juga Iya, ya. dan itu menarik untuk warga Belanda yang mungkin Iya, mau holiday home, holiday extra atau izin holiday tinggal home. aja, mau tinggal Iya, aja di karena Bali. banyak orang Belanda juga beli holiday home di Betul, Spanyol betul, atau di mana. betul, Jadi sekarang betul. di sana juga bisa di Bali, di Indonesia itu juga. dari 2023 itu sudah ada golden visa. Oke, menarik. Iya. Mau Menarik coba? sekali. Nanti siapa yang ada? Nanti kita coba ya. Iya. Wow, baik. Wow, kita sudah dapat banyak jawaban ya. Nanti undang saya lagi setelah Pasti. Januari atau Februari. Untuk Mungkin perkembangan. pasti ada perkembangan yang sangat menarik, khususnya GCI. Karena nanti after grand launching, pasti ada informasi-informasi yang kita tunggu-tunggu. Pasti juga diaspora kita dengan adanya program ini, saya yakin juga menunggu-nunggu ya. Hal ini kan pasti cukup menyenangkan apabila dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih banyak. Terima kasih juga waktunya. Baik. Sore Cindy. ini Pak Urai. Terima kasih sama-sama. Jadi Foxian yang masih ada pertanyaan-pertanyaan silahkan saja dikirim kepada alamat email dan nomor telepon yang tadi sudah diberikan sama Pak Urai. Pak Urai terima kasih ya. Sampai Sama-sama, jumpa Mbak Zee. lagi. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Terima kasih banyak kesempatannya.